Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin Fauzi, saya dari kelas IF21C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sorting and duplicates. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pembahasan tentang yang pertama, yaitu penjelasan sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses mengatur data dalam urutan tertentu. Nah, ini berguna untuk memudahkan pencarian, pemrosesan, dan analisis data. Nah, terdapat berbagai algoritma pengurutan yang berbeda dan pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada ukuran data, kompleksitas waktu, dan kebutuhan spesifik aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu duplicates. Duplikat adalah elemen yang muncul lebih dari sekali dalam kumpulan data. Pengelolaan duplikat menjadi penting dalam berbagai konteks, seperti analisis data, basis data, dan pemrosesan file. Nah, strategi untuk menangani duplikat termasuk yang pertama, 1. Mendeteksi duplikat. Identifikasi dan mencatat duplikat dalam data. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma pencarian atau pengurutan yang tepat. Yang kedua, menghapus duplikat. Yang pertama kan mendeteksi, nah yang kedua menghapus duplikat. Menghapus duplikat dari kumpulan data. Dalam pemrograman ini bisa dilakukan dengan membangun struktur data seperti set atau untuk pengumpulan data yang unik, atau dengan menggunakan teknik algoritma pengurutan terlebih dahulu kemudian memfilter duplikat. Oke. Nah, di dalam sorting and duplicate tertera ada metode sort values. Nah, sort values adalah sebuah metode dalam library Pandas yang digunakan untuk mengurutkan nilai-nilai dalam data frame berdasarkan nilai dari satu atau beberapa kolom tertentu. Nah, metode ini sangat berguna dalam analisis data, menyusun data dalam urutan yang kita inginkan atau yang diinginkan. Nah, ini contoh kode dari metode sort values. Yang pertama seperti mula-mula import pandas SPD, lalu membuat data frame. Contoh data frame-nya ini saya buat data, nama, ada Andi, ada Budi, Caca, Dani, dan Eva. Lalu masukkan usia dan gaji. Nah, seterusnya ada DF, PD data frame, data. Nah, untuk mencetak data frame sebelum pengurutan yaitu print data frame. Nah, sebelum pengurutan. Terus print DF. Nah, untuk menggunakan sort values, untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom usia. Nah, depth sorted, terus depth sort values by usia. Nah, maka seterusnya ada print dan terakhir print depth sorted. Nah, hasilnya akan seperti ini, hasil dari metode sort values. Nah, ini ada data frame sebelum pengurutan di sini. Nah, ini setelah pengurutan. Beda ya hasilnya. Ini sebelum pengurutan dan sesudah pengurutan. Nah, itu hasil dari sebuah code metode sort values. Yang kedua, mencari data duplikat. Untuk mencari data duplikat dalam data frame menggunakan library Pandas, kita dapat menggunakan metode duplicate dan drop duplicates. 1. Mencari data duplikat. Nah, metode duplicate digunakan untuk menandai baris-baris yang merupakan duplikat dalam data frame. Metode ini mengembalikan series boolean yang menunjukkan apakah baris tersebut merupakan duplikat atau bukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghapus data duplikat. Metode drop duplicates. Nah, digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame. Metode ini mengembalikan data frame baru yang tidak termasuk baris-baris yang diduplikat. Nah, ini contoh kode program dari mencari data duplikat. Awalannya seperti biasa, masukkan data kita, lalu data frame, def, pd data frame, data. Nah, untuk mencetak penghapusan duplikat, print data frame sebelum penghapusan duplikat, print df, terus mencari baris yang merupakan duplikat df duplicate. Nah, seterusnya ini kan mencetak hasil pencarian duplikat, print baris yang diduplikat, lalu print duplikat. Terus menghapus baris-baris yang diduplikat, df tanpa duplikat, df drop duplicates. Seterusnya print. Nah, maka hasilnya
untuk mencari data duplikat ini. Nah, sebelum penghapusan duplikat, ini hasilnya. Lalu ini ada baris-baris yang sudah diduplikat. Nah, ini ada setelah penghapusan duplikat hasilnya. Seperti itu untuk mencari data duplikat. Seterusnya, ada parameter subset. Parameter subset digunakan dalam metode duplicate dan drop duplicate dalam library Pandas untuk menentukan kolom-kolom mana yang digunakan dalam membandingkan untuk mencari duplikat atau menghapus duplikat. Dengan cara menggunakan parameter subset, Anda dapat membatasi pencarian duplikat atau penghapusan duplikat hanya pada kolom-kolom tertentu. Nah, contoh kode programnya ini. Parameter subset, masukkan data seperti biasa ya. Nah, di sini mencetak data duplikat, penghapusan duplikat. Print seperti biasa data sebelum penghapusan duplikat. Menghapus baris-baris yang diduplikat berdasarkan kolom nama. Def tanpa duplikat, lalu drop duplikat subset nama. Nah, untuk mencetak data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Maka hasilnya seperti ini. Data frame sebelum penghapusan duplikat. Ini. Nah, data frame setelah penghapusan berdasarkan kolom nama. Ini perbedaannya. Itu kode program penjelasan dari parameter subset atau subset. Dan ini hasilnya. Lalu ada yang namanya parameter keep. Parameter keep digunakan dalam metode drop duplicates dalam library Pandas untuk menentukan bagaimana mempertahankan baris yang dianggap duplikat. Nah, parameter ini memiliki 3 nilai yang mungkin 1. Keep atau first, mempertahankan baris pertama yang ditemukan sebagai baris non-duplikat dan menghapus baris-baris duplikat berikutnya. Yang kedua, keep less, mempertahankan baris terakhir yang ditemukan sebagai baris non-duplikat dan menghapus baris-baris duplikat sebelumnya. Yang ketiga, keep atau false, menghapus semua baris yang dianggap duplikat. Nah, ini contoh kodenya. Parameter keep agak panjang karena setiap kodenya saya membuat data frame manual seperti ini. Data biasa. Lalu ini seperti biasa buat data frame, lalu print data frame sebelum penghapusan duplikat, lalu menghapus baris-baris yang diduplikat, mempertahankan baris pertama. Df keep first, df drop duplicate first. Nah, mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris yang pertama nih. Print data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama. Lalu print, lalu df keep first. Nah, untuk menghapus baris-baris yang diduplikat dan mempertahankan baris terakhir, df keep less, df drop duplicate less. Nah, terus mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir. Print data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir, lalu print df keep less. Lalu untuk menghapus semua baris yang diduplikat, df keep none, lalu df drop duplicates, keep false. Lalu setelah itu print, cetak hasil penghapusan semua baris duplikat. Dan ini hasilnya. Nah, ini tuh nyambung. Yang pertama data frame sebelum penghapusan duplikat. Nah, ini hasilnya. Dan setelah itu data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris yang pertama. Ini hasilnya. Lalu data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan si baris yang terakhir itu. Nah, ini hasilnya. Lalu data frame setelah penghapusan semua baris duplikat. Nah, dan ini hasilnya. Nah, itu hasil dari pembahasan yang namanya parameter keep. Lalu ada metode drop duplicates. Nah, metode drop duplicates adalah sebuah metode dalam library Pandas yang digunakan untuk menghapus baris-baris yang dianggap duplikat dari data frame. Nah, metode ini memungkinkan
Anda untuk membersihkan data frame dari duplikat dan menyisakan satu baris dari setiap kelompok duplikat, atau untuk menghapus semua baris duplikat tergantung pada nilai parameter keep. Nah, ini contoh kodenya. Seperti biasa, masukkan datanya, lalu df pada pd data frame, lalu mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat. Nah, print data frame sebelum penghapusan duplikat, lalu print df, lalu menghapus baris-baris yang diduplikat, df clean, df drop duplicates, lalu kita cetak data frame sebelum penghapusan duplikat. Nah, ini hasilnya. Nah, data frame sebelum penghapusan duplikat. Nah, ini hasilnya yang sebelum penghapusan duplikat dan data frame setelah penghapusan duplikat. Ini hasilnya. Itu hasil dari kod penjelasan tentang metode drop duplicates. Lalu ada mengatasi none. Mengatasi none atau not a number merupakan sebuah langkah yang penting dalam analisis data, terutama saat bekerja dengan dataset yang mungkin memiliki nilai-nilai yang hilang atau tidak valid. Nah, none sendiri sering muncul saat data tidak lengkap atau tidak tersedia untuk beberapa entry dalam dataset. Nah, ini berikut beberapa metode umum untuk mengatasi none atau not a number. 1. Menghapus baris atau kolom. Nah, kita dapat memilih untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung none. Nah, ini biasanya dilakukan jika jumlah none relatif kecil dibanding dengan ukuran total dataset, sehingga penghapusan tidak akan memberikan dampak yang signifikan pada analisis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengisian dengan nilai tertentu. Nah, kita dapat mengisi none nih dengan nilai tertentu, seperti rata-rata, median, atau nilai lain yang relevan dari dataset. Nah, ini mempertahankan jumlah data pada dataset tanpa menghilangkan baris atau kolom yang memiliki none. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada interpolasi. Apa sih interpolasi? Yaitu untuk data yang berurutan seperti deret waktu, interpolasi dapat digunakan untuk mengisi none dengan nilai yang didasarkan pada nilai sebelum dan sesudahnya. Nah, ini contoh kodenya. Untuk mengatasi none, datanya masuk, lalu mencetak data frame sebelum mengatasi none. Print data frame sebelum mengatasi none, seperti biasa. Nah, mengatasi none dengan mengisi nilai rata-rata pada kolom usia dan gaji. Ada df, usia, fill. Nah, df usia min, in place, true. Yang kedua, seperti itu. Terus, kita cetak hasilnya, print data frame sebelum mengatasi none. Print df, maka ini hasilnya. Nah, data frame sebelum mengatasi none, ini. Dan data frame setelah mengatasi none. Ini hasilnya. Nah, itu hasil dari penjelasan kode untuk mengatasi none. Lalu ada metode Vilna. Nah, metode Vilna adalah sebuah metode dalam library Pandas yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau none dalam data frame atau series dengan nilai tertentu. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk mengganti nilai-nilai yang hilang dengan nilai yang ditentukan. Contoh kodenya ini, metode Vilna. Nah, mencetak data frame sebelum pengisian nilai none. Ini, print data frame sebelum pengisian nilai none, lalu print. Nah, mengisi nilai none dengan nilai tertentu. Misalnya, kosong. df file df Vilna. Lalu kasih kosong. Dan print hasilnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, data frame sebelum pengisian nilai none. Nah, ini hasilnya. Lalu, data frame setelah pengisian nilai none. Nah, ini hasilnya. Nah, ini penjelasan hasil code untuk apa yang namanya metode Vilna. Ini hasilnya. Dan selesai. Itu saja presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.